أثابكم الله واسمعوا أجابكم الله وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. نحمده سبحانه وتعالى الذي جعل خليل إبراهيم إماما لنا ولسائر البشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس لينقذهم من كيد الشيطان وينجيهم من عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون rahimakumullah. Suatu hari Imam Ali karamallahu wajhah, beliau pergi ke kuburan. Dengan suara yang keras beliau mengatakan, "Ya ahlal kubur, mal khabaru indakum?" Bagaimana kabar kalian di kuburan? Annal khabaru indana, saya beritahu dari kami yang masih hidup ini, anna amwalakum qad qusimat, hartamu sudah dibagi-bagi, anna buyutakum qad sufidat, rumahmu sudah ada yang menempati, anak suajamu konsuwijat, istrimu sudah ada yang menikahi. Subhanallah. Kemudian Imam Ali karena menangis. Sesungguhnya bekal menghadap Allah dalam ketakwaan. Oleh karena itu mengawali khutbah pada pagi hari ini, marilah senantiasa beristiqomah meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga selamatlah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Jamaah salat Id Masjid Barokah yang dimuliakan oleh Allah. Idul Adha mengingatkan kita kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, seorang manusia yang Allah akan menjadi nabi, menjadi rasul, dan diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah. Gelar pangkat yang tidak pernah Allah berikan kepada 124.000 nabinya, 313 rasulnya, kecuali kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Seorang nabi yang begitu Allah cintai sehingga syariatnya kita lakukan sampai hari ini. Haji, apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Khitan, apa yang beliau lakukan dan kita tiru sampai hari ini. Berkorban, apa yang beliau lakukan. Dan dalam kitab Durratun Nasihin, Sayyidina Abbas beliau mengatakan, andai kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam jadi menyembelih Ismail, maka saking cintanya Allah pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka akan disudahkan seorang bapak menyembelih anaknya. Cintanya Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam
dalam Al-Quran tersebar ayat-ayat cinta Allah pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Salah satunya adalah pujian-pujian Allah pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau seorang presiden saja memuji seseorang, memuji rakyatnya, menyebut-nyebut nama seseorang, berarti ini orang yang mulia. Allah memuji Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim halimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim orang yang halim menyantun, lagi mudah kembali kepada Tuhannya. Salah satu bukti ayyuhal hadirun rahimakumullah, cinta Allah pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melakukan safar perjalanan. Allah akan tunjukkan 3 ayatnya, 3 kebesarannya. Ketika dalam perjalanan habis bekalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika melewati sebuah padang, ada anak kecil yang lagi mengembalakan kambingnya. Sa'ad bin Ad namanya. Tak kesini. Uridul ma, saya ingin air. Uridul ma aulabana sayyidi, jenengan inginkan air atau susu wahai tuanku. Uridul ma, saya ingin air. Indah jadi saat kata Sa'ad bin Ad, tunggu sebentar tuan, mengambil tongkat gembalanya. Bihaqqi khalilillah, anak ini mengucapkan bihaqqi khalilillah, ya Allah, dengan haknya kekasihmu khalilillah, saya menginginkan air. Dipukul batu itu keluarlah airnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam melihat ini kalbu, bagaimana bisa anak sekecil itu mempunyai karomah seperti itu. Apa amalanmu? Baik, saya tidak ada. Setiap saya membaca nama Khalilullah Ibrahim, apapun yang saya inginkan Allah kabulkan. Hanya itu ya. Pernahkah kau bertemu Khalilullah Ibrahim itu? Lama, belum pernah. Saya Ibrahim sadar bin kakek dan meninggal dunia karena dihadapannya kekasih Allah Ibrahim alaihissalam. Inilah namanya Ibrahim, bisa menjadi wasilah doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Sadar bin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam kesempatan khutbah ini para jamaah sekalian, mari kita mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tauladan dalam Islam itu ada 2. Yang pertama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa katsira. Surah Al-Asr 21. Yang kedua tauladan dalam Islam Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Dalam kesempatan yang singkat ini, mari kita belajar kenapa Allah begitu mencintai Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Salah satu penyebabnya para jemaah Masjid Al-Barakah. Kenapa Allah begitu mencintai Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Hatinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam bergantung kepada Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam hatinya hanya berharap kepada Allah. Ini salah satu rahasianya kenapa Allah begitu mencintai Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam kitab As-Sabiyah fi Mawaidil Bariyah para jamaah sekalian, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar, malaikat penjaga ini menawarkan bantuannya, Khalilullah, maukah engkau saya tiupkan angin yang besar biar padam apinya? Lah, tidak. Malaikat Allah, penjaga hujan ini, ya Khalilullah, maukah kuturunkan hujan yang lebat biar padam apinya? Lah. Sampai Jibril turun, wahai kekasih Allah, salam dari Allah, saya diperintahkan Allah untuk melayani. Apapun yang kau hajatkan, saya akan lakukan. Sampai Jibril menawari seperti itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam tetap mengatakan inti hajat, saya tidak ada hajat.
Kalau Allah yang menolong, saya mau. Dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan, hatinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam hanya mau bergantung kepada Allah, hanya mau iktimat bersandar kepada Allah, hanya berharap kepada Allah. Para jamaah sekalian, inilah kenapa Allah begitu mencintai Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Para kekasih Allah, hatinya selalu berharap hanya kepada Allah. Man ta'allaka syai'an wukila alaih. Barang siapa bergantung ke sesuatu, sesuatu itulah yang menjadi penolongnya. Para kekasih Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan para kekasih-kekasih Allah, hatinya hanya bergantung kepada Allah. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merajam Masjid Al-Barakah, jalan-jalan dengan Abu Bakar, putus sandalnya. Ya Allah, kau alati, putus sandalmu. Senyum Abu Bakar, ya Rasulullah, hanya masalah sandal putus saja, mengadu ke Allah, mengadu ke saya perbaiki. Senyum Rasulullah, kalau tidak ke Allah, ke siapa lagi saya mengadu? Kekasih-kekasih Allah hanya sandal putus saja menyebut nama Allah. Ketika mau perang Badar, masa paceklik, sulit yang dimakan kaum muslimin, hampir tidak ada yang dimakan. Mau perang, tidak ada modal, yang dimakan saja sulit. Sampai Gunung Uhud menawari Rasulullah, ya Rasulullah, jadikan saya modal perang, saya akan jadi emas, jual saya untuk modal perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kekasihmu jawabannya begitu indah. Kalau Allah yang menolong, saya mau. Inilah hatinya para kekasih Allah, hanya bergantung kepada Allah. Kalau sudah Allah yang dimintai harap, kalau hanya Allah yang dimintai bantuannya, kalau hati sudah berharap kepada Allah, dalam hadis qudsi Allah menyatakan, Allah firmankan, saya malu ketika orang, saya malu ketika hamba-Ku. Salah satunya kalau ada hamba yang berharap ke aku dan aku tidak memenuhi harapannya, aku malu. Inilah firman Allah yang hadir rahimakumullah dalam hadis qudsi. Allah malu kalau ada hamba yang berharap Allah tidak memenuhi hajatnya. Man ta'allaqu syai'an wukila alaih. Barang siapa berharap ke sesuatu, sesuatu itulah yang jadi penolongnya. Allah yang diharapkan pertolongannya. Allah tidak tergantung sebab akibat. Allah tidak tergantung hukum alam. Allah tidak tergantung aturan. Api dimanapun panas di dunia ini, mau orang pintar, mau orang bodoh, api panas, mau orang sehat, mau orang sakit, dimanapun api tetap panas di dunia ini. Tapi Allah yang mau, Allah yang menghendaki yang terjadi. Ya narukuni bardawa salaman ala Ibrahim. Bahai api dingin, engkau selamatkan Ibrahim. Api menjadi dingin, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi kalau Allah yang menjadi harapannya. Lihatlah Nabi Musa kalimullah para jamaah Masjid Al-Barakah, ketika lari kejar Fir'aun, di depannya lautan, pasukannya Fir'aun dalam sebuah tafsir 1 juta, maju mati tenggelam, mundur di bantai Fir'aun, dua-duanya mati pilihannya. Nabi Musa harapannya hanya satu, kekasih Allah harapannya satu. Allah man ta'allaqu syai'an wukila alaih. Barang siapa berharap ke sesuatu jadi penolongnya. Nabi Musa hanya berharap kepada Allah. Yang terjadi, idrib bi asokal bahar, pukul lautan, terbelahlah lautan. Sesuatu yang tidak masuk akal akan terjadi kalau Allah mau. Nabi Musa kalimullah ketika membawa umatnya melewati padang pasir, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tempat berteduh. Akal mengatakan mati umat saya. Sampai mereka protes, ya Musa, engkau hanya membawa kematian pada kami. Kekasih Allah hanya berharap kepada Allah. Kalau sudah Allah harapannya, Allah malu tidak memenuhi hajat hambanya. Yang terjadi idrib bi asokal hajat, pukul bebatuan, idrib bi asokal hajat, fanfajarat min washrata ailan.
keluar 12 mata air kota alima kullu nasim mashrabahum. Setiap suku tahu tempatnya untuk minum, tidak berebut. Sesuatu yang tidak masuk akal akan terjadi kalau Allah yang menjadi harapannya kepada jamaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejarah mencatat para jamaah sekalian. Kalau kita buka lembaran sejarah di Haji Wahab Rasulullah, coba secara akal hari itu habis kota Jombang. Para penjajah sudah mengebuk kota Jombang secara akal mencatat habis. Tapi para kekasih Allah hatinya hanya bergantung kepada Allah. Angkat tangannya, dalam bahasa Jawanya, lamun iyo musuh orang, lamun orang musuh iyo. Kalau Allah berkehendak iya, masa tidak akan terjadi. Kalau Allah berkehendak tidak, masa akan terjadi. Fatihah semua satunya diajak berdoa. Yang terjadi tidak ada bom yang meledak hari itu. Sejarah mencatat kota Blitar, yaitu Subada. Hari itu seharusnya habis kota Blitar, sudah dikepung artileri berat. Tapi para kekasih Allah hanya berharap kepada Allah. Yang terjadi turun hujan pasir, mereka mundur tidak bisa melihat jalan. Para kekasih Allah, para jamaah sekalian, kita belajar dari para kekasih Allah, dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Hatinya hanya bergantung kepada Allah. Jangan salah harapan. Kenapa kita sering kecewa dalam hidup ini? Kita sering uang yang menjadi solusi dalam hidup ini. Kita sering yang menjadi solusi adalah jabatan. Kita sering kecewa karena mengandalkan kolega ini. Kita mengandalkan orang-orang. Padahal Allah lah seharusnya tempat bergantung kita. Ayolah rahimakumullah, jangan kecewa dalam hidup ini. Kekecewaan ketika kita berharap selain Allah. Dalam kitab Mukasyfatul Qulub, Nabi Musa kalimullah ketika sakit gigi, sampai munajat, ya Allah, tidak sembuh sakit gigiku, di mana kau letakkan obat itu? Akhirnya Allah ilhamkan ada di sebuah daun. Dalam riwayat yang lain dialang-alang, dikonsumsi dan sembuh. Sakit lagi suatu hari langsung ambil alang-alang, tidak sembuh. Ya Allah, apa bedanya alang-alang yang dulu menyembuhkan saya dan alang-alang yang tidak? Allah tegur Nabi Musa, ya Musa, alang-alang yang pertama menyembuhkanmu karena kau berharap aku yang menyembuhkan dan sembuh. Tapi alang-alang yang sekarang kau makan dan tidak sembuh, engkau berharap alang-alang itu menyembuhkanmu, dan saya serahkan kesembuhanmu ke alang-alang dan kau tidak sembuh. Inilah para jamaah sekalian, kalau harapan salah, hasilnya akan salah. Kita berharap ke Allah. Kita belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan kekasih Allah. Harapannya hanya kepada Allah. Boleh kita mengatakan ketika sakit, Pak Dokter, saya sakit, istri sembuhkan saya. Boleh para jamaah sekalian, hati yang tidak boleh bergantung. Dalam kitab Mukasyafah, Allah perintahkan Nabi Musa kalimullah, apapun hajatmu ya Musa, meskipun hanya bawang, meskipun hanya garam, minta ke aku ya Allah. Kalau saya butuhkan bawang, apa engkau langsung turunkan bawang? Kalau saya meminta garam, apa langsung turun garam ya Allah? Lah, tidak ya Musa, melewatkan hamba. Kalau kau minta bantuan temanmu, kalau kau meminta ke tetanggamu, boleh. Hatimu yakin aku yang menakdirkan. Ketika kita sakit, boleh kita ke dokter, Pak Dokter saya sakit, sembuhkan saya. Tapi hati kita meyakini Allah jika saya sakit, sembuhkan. Boleh kita bantuan teman kita, boleh kita bantuan tetangga kita. Hati kita iktimat, meyakini, bersandar Allah yang menentukan ini para jamaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesimpulan khutbah pada pagi hari ini para jamaah Masjid Al-Barakah, kita belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan kekasih-kekasih Allah hanya berharap kepada Allah. Allah firmankan malu ketika orang, salah satunya kalau hambanya berharap kepada Allah dan Allah tidak memenuhi harapannya, Allah malu. Dan dalam kondisi seperti ini para jamaah sekalian,
Kita semakin berharap kepada Allah dalam kondisi corona seperti ini. Saya diberi kesempatan untuk khutbah beberapa waktu lalu di sebuah rumah sakit. Pendengarnya para dokter. Selesai khutbah, saya berdialog dengan wakil direkturnya. Saya katakan dalam Islam yang membuat orang sakit ini, hatinya gundah, hatinya cemas, hatinya tidak bergantung kepada Allah. Saya katakan dalam kitab Hilyatul Auliya, sebuah kitab yang tebal sekali para jamaah sekalian. Seorang wali yang melihat wabah penyakit menuju Damaskus, ditanya, ila ain, mau kemana? Ila Damsik, mau ke Damaskus. Berapa lama? 2 tahun saya menguji rakyat Damaskus, korbannya 1000. Setelah 2 tahun ternyata korbannya 50.000 orang. Bagaimana segitu banyaknya kau katakan 1000, korbanmu 50.000? Ya Syekh, yang 1000 itu memang ulah saya. Orang Damaskus meninggal 1000 orang dalam 2 tahun. Tetapi sisanya 49 orang itu bukan ulah saya. Mereka cemas, mereka takut mati sendiri, bukan ulah saya. Dalam Islam para jemaah sekalian, kenapa kita mudah saja? Dalam diri kita sudah ada imun, Allah berikan obat di diri kita. Ketika sakit para jemaah sekalian, diri kita mendeteksi dan mengeluarkan obat. Ketika cemas, diberi obat sehebat apapun, diberi obat sebagus apapun, hatinya cemas, imunnya turun, obat tidak bekerja maksimal. Karena itu, ayyuhalladzina rahimakumullah, saya katakan kepada dokter yang membuat kita sakit, tidak bisa diobati dengan obat terbaik. Hatinya cemas, seolah-olah tidak punya Allah, seolah-olah tidak punya Tuhan. Ini yang membuat diri kita mudah sakit. Karena itu melalui Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan kekasih Allah, harapan kita kepada Allah, semakin dekatkan diri kepada Allah, intimat bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti anjuran dokter, karena dokter memang ahlinya kesehatan. Tapi hati kita jangan lupa selalu bergantung kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka mas'alaka min nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika mas'alaka min nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulina insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim